program studi agroteknologi Fakultas Pertanian dari Universitas Kaltara. Di sini saya membahas tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Yang pertama, sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu, yang dimana pada saat itu sudah digunakan sebagai bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan, dan juga sejak dahulu sudah dipakai sebagai bahasa perantara. Pada tanggal 28 Oktober 1928 diikrarkan bahasa Indonesia oleh Sumpah Pemuda dan diresmikan pada tanggal 18 Agustus 1945. Selanjutnya yang kedua yaitu peristiwa-peristiwa penting. Yang pertama, pada tanggal 18 Agustus 1945 ditandatangani Undang-Undang Dasar 1945 yang salah satu pasalnya yaitu pada pasal 36 yang menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Yang ketiga, pada tanggal 25 hingga 28 Juni 1938 dilangsungkan Kongres Bahasa Indonesia I di Solo, yang keputusannya adalah bahwa pembinaan bahasa Indonesia dan telah dilakukan secara sadar. Yang ketiga, pada tanggal 31 Agustus 1972 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan pedoman ejaan bahasa Indonesia dan pedoman umum yang diresmikan di seluruh Indonesia. Yang keempat, pada tahun 1973 secara resmi berdiri sebuah sastrawan muda yang menamakan dirinya sebagai Punjaga Baru. Selanjutnya, poin yang ketiga yaitu fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia ada 4, yaitu yang pertama sebagai lembaga kebanggaan kebangsaan, yang kedua sebagai lembaga identitas nasional, yang ketiga sebagai alat perhubungan antar warga, daerah, dan budaya, yang keempat alat penyatuan berbagai-bagai suku bangsa dengan latar belakang sosial, budaya, dan bahasanya masing-masing, dan digabungkan ke dalam kesatuan kebangsaan Indonesia. Selanjutnya, poin yang keempat yaitu kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional berada di atas bahasa-bahasa daerah sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu bahasa negara. Selanjutnya, poin yang kelima yaitu dampak bahasa gaul. Dampak bahasa gaul terjadinya pergeseran bahasa seperti penutur kata yang tadinya kita menggunakan bahasa Indonesia kemudian jadi jarang atau tidak menggunakannya lagi. Kita malah menggunakan bahasa gaul seperti kata lo ataupun gue. Yang kita lakukan mungkin dalam lingkungan keluarga, teman, bahkan mendengarkannya melalui media sosial ataupun televisi. Selanjutnya, kegunaan bahasa Indonesia bagi kehidupan sehari-hari tentunya sangat banyak, sebab sebagai alat komunikasi manusia yang tentunya mempunyai aturan-aturan atau kaidah dalam menggunakan bahasa tersebut. Dalam menggunakan bahasa Indonesia yang memberikan pengetahuan bagaimana cara menggunakan bahasa dengan baik. Selanjutnya, poin yang keenam yaitu manfaat mempelajari bahasa Indonesia. Manfaat mempelajari bahasa Indonesia yaitu yang pertama, kita dapat berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika yang berlaku dalam bahasa, baik secara lisan maupun tulisan. Yang kedua, memahami bahasa Indonesia. Kita dapat memahami bahasa Indonesia dan menggunakannya dengan tepat, baik saat berbicara secara lisan maupun tulisan. Sekian video dari saya, terima kasih.